memang pondok pesantren kami berdiri dari tahun 2014. Kami berada di sini dari masih belum ada bangunan, masih kita di emperan saung-saung itu gitu ya. Kita juga awal dari pondok pesantren ini baru ada 50 santri gitu ya. 50 santri dari berbagai wilayah dan notabene yatim duafa gitu. Dan mereka berasal dari NTT, Papua, dan juga Sabang sampai Merauke ada mungkin ya di sini. Alhamdulillah. Awal memang kita datang ke Kampung Halimun ini, nama Kampung Halimun, daerah pondok kami gitu ya. Memang awal kita mendatangkan anak-anak hitam semua karena dari NTT, Papua begitu ya. Sempat kaget kampung ini gitu ya, wah dari mana nih? Dulu sempat banyak aliran-aliran itu ya, gitu ya. Sempat dikatakan wah ISIS nih, wah segala macam kan. Karena memang belum pendekatan dengan masyarakat waktu itu gitu ya. Tapi dengan kita merangkul dengan masyarakat, alhamdulillah masyarakat sudah bergabung dengan kita, alhamdulillah gitu. Maka kita pondok kita tidak ada gerbang gitu ya. Kita welcome dengan masyarakat begitu. Awal dari pondok pesantren kami ini memang dulu pernah kita mendatangkan reguler berbayar gitu ya. Namun ketika berbayar kita tidak mencukupi kebutuhan kita. Ketika kita mengazamkan bismillah gitu ya, kita gratiskan semuanya, Allah memberikan bantuan, artinya Allah memberikan ya kemudahan. Akhirnya semua tercukupi begitu. Dengan Allah mendatangkan para dermawan untuk menginfakkan hartanya kepada anak-anak yatim dan juga penghafal Quran. Untuk khusus ke seleksi pun kami tidak ada. Kami pun pondok pesantren ini bagi anak-anak yang ingin sekolah gitu. Kami tidak ada seleksi. Seleksinya hanya dia bisa ingin bermondok, ingin sekolah, ingin belajar di pondok ini gitu. Dan latar belakang mereka juga ya berbeda-beda di sini gitu. Ponpes ini kami menggunakan yang pertama memang tarbawi, kurikulum tarbawi. Tarbawi itu adalah memang mentoring, mencetak anak-anak sehingga menjadi berkualitas di berbagai tempat begitu ya. Dan juga ada salafiyah. Salafiyah juga kita kurikulum adalah memakai tradisional begitu ya. Berbasis salafiyah dan juga kajian maupun pendidikannya begitu. Dan juga ada asri. Asri itu juga kita berbasis untuk kepada pendidikan Diknas begitu ya, dan juga Kementerian Agama begitu. Unit usaha berdirinya pondok ini kita menggunakan branding tahfidz dan entrepreneur gitu ya. Mereka penghafal Quran juga kita mencetak untuk menjadi pengusaha begitu. Pengusaha dan penghafal Quran. Alhamdulillah di pesantren ini ada unit usaha yang kita kelola. Yang pertama yaitu peternakan ikan, yaitu ikan lele. Alhamdulillah setahun ke belakang ini kita ada program lele, yaitu dapat bantuan dari salah satu dinas perikanan yang ada di Pandeglang. Dari bibit sampai pakan juga mereka yang menyiapkan. Alhamdulillah pondok ada lahan. Kita juga menyamakan yaitu kurikulum yang ada di pondok pesantren ini. Yaitu ada salah satunya tentang entrepreneur. Perikanan lele ini alhamdulillah dikelola sebenarnya ada dari santri, ada alumni yang kita percayai. Alhamdulillah kemarin selama mungkin 4 bulan itu alhamdulillah hasilnya terlihat dari bibit 20.000 bibit lele. 4 bulan berjalan, alhamdulillah kita panen, kita distribusikan, kita pasarkan ke sekitar pondok pesantren, kemudian di rekanan pondok, terus kemudian secara meluas ke Pandeglang. Kita juga pasarkan melalui lewat medsos, yaitu salah satunya lewat Facebooknya Madinah Al-Hijrah ataupun WA-nya atau medsos-medsos yang lain. Kita jual di harga 20.000 iya per kilo. Alhamdulillah kemarin dari tim unit usaha lele itu terkumpul
total yang kita dapat laporan itu ada sekitar 15 juta lebih. Yang kedua, kita ada namanya sama ini pedagang lain juga wakaf produktif. Ada yang kedua itu pertanian. Pertanian kita ada di lahan-lahan yang pondok itu yang kita kerjasama dengan petani yang ada di kampung ini. Jadi mereka si petani ini yang mengelola, terus nanti bagi hasilnya bagi dua, misalkan panennya setelah itu bagi dua dan terus berlanjut seperti itu. Modalnya juga dari petani. Kita hanya menyiapkan lahan sawah. Kenapa kita melibatkan santri? Karena itu tadi. Di sini selain Pondok Tahfidz Al-Qur'an, di sini juga kita ajarkan tentang entrepreneur, tentang jiwa usaha. Nah, alhamdulillah anak-anak kita libatkan. Anak-anak sebenarnya kita libatkan itu cuma perawatan saja sebenarnya. Kecuali kalau tadi ada yang santri-santri aliyah yang sudah bisa nyangkul, yang sudah bikin dari awal dari nol. Terus tapi tetap itu juga berdampingan dengan petani. Kita selalu kerjasama dengan petani yang ada di tetangga pondok. Kita kerjasama karena mereka yang lebih paham juga. Tapi anak-anak itu biasanya hanya perawatan, terus nanti juga membantu hal-hal yang kecil. Kami mempunyai santri yang berasal dari wilayah gitu ya, berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya yang terbaik mungkin ya, latar belakangnya memang yatim duafa, tapi ada salah satu santri yang menurut kami ya tadi ada yang mu'alaf gitu ya, dan juga ada sekarang alhamdulillah sudah target hafalannya sudah mencapai 30 juz gitu ya, dan cita-citanya ingin ke Mesir, Kairo gitu ya. Yang pertama Ali dari Papua, dan Ali ini pun latar belakangnya beliau orang tuanya masih Katolik gitu ya, masih Kristen, dan juga Ali ini dan orang tuanya mengizinkan untuk masuk Islam gitu ya. Kalau tahu pondok ini sih dari kakak saya sama paman. Jadi lepas dulu kan sebelum pondok ini jadi kan, dulunya kan kakak kelas di sini, kakak kelas alumni dulu. Itu pertamanya gabung sama Ibad. Cuma udah pecah, akhirnya Ustadz Budi buat pondok lagi di sini. Pertama emang nggak ada pondok, cuma ada musola doang. Akhirnya lama-lama berkembang. Nah akhirnya saya lulus SD di Bogor. Saya langsung ditawarin sama kakak saya, sama paman saya suruh mondok di sini. Kalau di sini aktivitasnya kayak ngaji, ngapal Al-Quran, terus kajian, sekolah, mandi, istirahat. Ya dan lain-lain masih banyak juga sih. Ya kalau misalnya lepas saya mualaf itu kan dulunya pertama kalinya itu paman saya pulang ke Papua mau lamar kerja di PT Freeport dulu. Nah datang ke Papua, lepas di perjalanan tuh ketemu sama bapak saya. Akhirnya bapak saya ngobrol-ngobrol, itu bapak saya minta sama paman saya suruh sekolahin anak-anak semuanya di Jawa. Nah akhirnya paman saya minta izin sama istrinya, dan istrinya setujuin. Nah akhirnya dibawa semuanya ke Bogor, dan itu lepas sebelum dipondokin tuh masuk Islam dulu. Masuk Islam baca syahadat di Bogor. Nah udah itu baru kita udah habis masuk Islam, udah itu sunat dulu. Nah baru masuk pondok. Ya kalau ayah ibu ya masih Kristen dua-duanya. Ya kalau dulu itu kemarin juga sering sih saya kasih makan ikan. Dulunya sih emang sangat susah banget pas baru pertama kali saya mondok di SD dulu kan. Itu yang ngapal aja susah banget. Cuman akhirnya karena ustadz saya dulu motivasi saya terus, akhirnya alhamdulillah bisa juga. Terus akhirnya saya lanjut di sini. Di sini tuh ya ngapal emang susah banget sih. Lepas itu masuknya ke otak juga. Tapi karena sungguh-sungguh itu ya makanya bisa. Yang kedua adalah mujahirin asal Lombok begitu ya. Alhamdulillah dia latar belakangnya seorang anak yatim dan pengembala sapi di Lombok itu gitu ya. Sehingga datang ke sini
gitu ya, dia menghafal Quran dan juga dia potensi akademiknya luar biasa begitu ya. Di sekolah pun dia menjuarai di kelasnya begitu ya. Dan alhamdulillah dia sudah target hafalnya sudah 30 juz dan juga ingin cita-cita lagi proses begitu ya untuk mendaftarkan ke perkuliahan di kampus Kairo Mesir. Ketika itu saya kelas 2 MTS ya atau kelas 2 SMP. Nah, ada tawaran alumni sini pulang, ada tawaran buat mondok di Banten katanya. Awalnya saya mau mondok di Jawa Tengah. Cuma tawarannya bagian barat, ya udah mau aja, yang penting keluar dari daerah aja kata saya. Akhirnya orang tua juga nggak ngizinin karena satu-satunya anaknya saya. Ya terus bapak juga udah meninggal, terus ibu juga ya udah ngapain pergi katanya. Kamu kan sendiri, terus ibu juga sendiri katanya. Ya nggak apa-apa kata saya. Akhirnya seminggu saya minta izin baru dikasih buat mondok. Selesai lebaran seminggu, besoknya langsung berangkat selesai lebaran itu. Alhamdulillah ya, banyak dapat motivasi juga, banyak guru-guru yang menginspirasi buat kita semangat belajar, banyak orang-orang yang sukses, pembina-pembina pondok sini yang sukses. Itu yang bikin kita kayak merasa termotivasi dengan ustadz-ustadznya juga, dengan orang-orang yang kesini juga, orang-orang yang salut dengan pondok ini juga. Itu yang bikin saya termotivasi. Akhirnya ya mau nggak mau pulang mau bawa apa, akhirnya mau nggak mau ya berusaha gimana caranya nyelesain hafalan. Ya alhamdulillah selesai juga. Karena kalau kita mikir-mikir anak jauh ya, anak perantau, ntar kalau kita jauh sekolahnya, pulang-pulang dapat apa, ditanya mana dapatnya ilmunya, nggak ada dapatnya, percuma kan. Sekolah ke jauh udah dibiayain segala macam, pas pulang-pulang nggak ada apa-apa. Akhirnya mau nggak mau ya capek-capek aja, tapi hasilnya itu. Harapan saya untuk pondok ya, untuk pondok atau untuk saya diri sendiri, mudah-mudahan pondok ini menjadi pondok yang dimana para mencetak kader-kader ulama, kader-kader dakwah yang luar biasa. Terus harapan dari diri saya sendiri, mudah-mudahan saya bisa mencapai apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan. Karena dulu saya pernah mencatat cita-cita yang harus digapai duluan. Pertama, bisa sekolah ke jauh, itu cita-cita yang pertama saya udah tulis. Yang kedua, bisa naik pesawat. Yang ketiga, bisa hafal Quran. Nah, itu udah kecapai. Yang tiga ini udah kecapai. Namun satu lagi yang belum. Kuliah ke Timur Tengah. Ini yang belum, ini lagi proses. Harapan kita memang ke depannya yang pertama anak-anak mencetak untuk menjadi hafal Quran dan juga menjadi anak-anak yang soleh, terutama ya berakhlak mulia dan beradab gitu ya. Dan juga berhadap ke depan, mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung Quran gitu ya. Menjadi kampung sejahtera bagi masyarakat begitu. Ya harapannya mudah-mudahan jadi kita melihat dari lembaga-lembaga lain atau terinspirasi dari para usahawan yang dia bukan hanya hafal Quran, bukan hafiz Quran, ternyata jiwa usaha, jiwa entrepreneurnya juga ada. Jadi selain hafal Quran ya mudah-mudahan nanti anak-anak santri ini menjadi usahawan atau entrepreneurs yang hafiz Quran, yang solih. Untuk teman-teman yang hatinya belum terketuk untuk mondok atau masih menginginkan kehidupan yang bebas. Tadi kesemangatan kita mondok itu beda ya. Sholat kita beda daripada kita nggak mondok. Terus beda kalau ilmu kita dapat di luar itu beda sama yang di pondok. Jadi kalau di pondok lebih banyak ilmu yang barokah daripada di luar. Makanya untuk teman-teman yang enggan untuk mondok, ya cobalah dulu. Ayo mondok, pesantrenku keren.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Pondok Pesantren Madinah Al-Hijrah mengucapkan terima kasih jazakumullah khair pada Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi kami Pondok Pesantren, khususnya UMKM yang ada di Pondok Pesantren, unit usaha dan yang lainnya. Mudah-mudahan Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia semakin sukses, berkah selalu dan terus lancar dalam setiap kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.